Pengen bagaimana kok sama kan? Mau setting bagaimana, dingin kan? Ini dingin ya. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Kelihatannya semuanya hari ini kelihatan sehat ya. Gimana suhu ruangan? AC-nya apakah sudah cukup bagus atau perlu dinaikkan suhu ruangannya biar lebih hangat atau seperti apa? Cukup ya? Cukup. Oke. Ini helmnya mungkin boleh diturunkan ya biar mejanya lebih luas gitu, biar supaya nanti kalau mengerjakan soal bawa lebih leluasa. Oke, baik, terima kasih bapak semuanya. Pertama-tama marilah kita buka presentasi kita, pelatihan kita pada hari ini bersama-sama dengan kita berdoa, dan mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelatihan kita, ada baiknya kita saling memperkenalkan diri dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ini biodata saya. Nama saya Supandi Sugiha, lahir di Desa Kenamun, tanggal 19 Juni tahun 1989. Alamat sekarang saya bertempat di perumahan Taman Sari, Klaster Kelabat nomor 1 D15, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pendidikan terakhir S1, dan ada sebagian juga informasi-informasi yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan informasi saya? Cukup jelas ya? Nah, selesai memperkenalkan diri saya ingin tahu juga bahwa bapak semuanya di sini namanya masing-masing. Nah, mungkin saya bisa minta absen Pak ya. Terima kasih Pak. Nah, ini ada absensi, ada nama-namanya. Mungkin saya akan mulai dari yang pertama, peserta yang pertama, Bapak Donald Lahingko. Yang mana Bapak Donald Lahingko ya? Oke, Bapak Donald sebagai apa Pak di sini Pak, posisi pekerjaannya? GCS ya. Oke, kemudian yang kedua Pak Zainal. Pak Zainal ya. Oke. Yang berikutnya Pak Yanis. Yang mana Pak Yanis ini? Oke, Pak Yanis. Pak Yanis posisinya sebagai apa Pak? Koordinator GCS. Koordinator GCS. Baik. Yang berikutnya Pak Brian. Pak Brian yang mana? Oke, Pak Brian. Posisinya Pak Brian sebagai GCS ya. Baik. Berikutnya Pak Immanuel. Pak Immanuel hari sebagai apa Pak? GCS juga. Yang terakhir Pak Sukardi Makarau sebagai GCS juga. Baik, terima kasih. Peserta pelatihan kita hari ini ada berjumlah 6 orang, dan semoga pelatihan kita di hari ini bisa berjalan dengan aman, lancar sampai dengan selesai. Baik. Nah, seperti yang terlihat di monitor sekarang ini, ada gambar-gambar seperti yang ada di sini. Ada yang tahu ini gambar-gambar apa? APD. Pak siapa Pak? Pak Yanis apa namanya Pak? APD. Oke. Ada yang tahu kepanjangan APD itu apa? Alat pelindung diri. Bagus sekali Pak Donald. Ya, jadi ini adalah gambar dari alat pelindung diri. Ada bermacam-macam ya. Dan pelatihan kita pada hari ini
temanya adalah cara memakai dan menyimpan APD sesuai dengan prosedur. Inilah tema kita atau judul pelatihan kita pada hari ini terkait dengan cara memakai dan menyimpan APD sesuai dengan prosedur. Kita pada hari ini adalah terkait dengan cara memakai APD dan bagaimana menyimpan APD sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, seperti yang Bapak-Bapak ketahui bersama, nah, di dalam kegiatan sehari-hari, dalam melakukan aktivitas, kita sering tidak menduga akan mendapatkan risiko kecelakaan pada diri kita sendiri. Banyak sekali masyarakat yang belum menyadari akan hal ini, termasuk di Indonesia, baik di lingkungan kerja, perusahaan, pabrik, ataupun kantor. Nah, di jalan raya, tempat umum maupun di lingkungan rumah. Alat pelindung diri atau APD di lingkungan kerja adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja, ya termasuk bapak-bapak yang di sini tenaga kerja di PLTS ya, yang mana digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau bagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Nah, meskipun alat ini lebih sering digunakan di tempat kerja, namun juga dibutuhkan pula untuk melindungi diri dalam kegiatan sehari-hari. Jadi APD ini seharusnya bukan juga diperuntukkan di dalam perusahaan, tapi juga bahwa bisa mengaplikasikannya di rumah seperti itu. Lanjut lagi. Definisi. Nah, ini terkait dengan definisi yang mana alat pelindung diri atau APD merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau bagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya kecelakaan kerja. Nah, seperti itu. Ya, ini harus dipahami biar nanti paham APD itu seperti apa. Karena biasanya kan kita sering dengar sehari-hari APD, tapi kebanyakan orang hanya tahu kan alat pelindung diri. Tapi arti dari APD itu seperti apa? Nah, seperti ini penjelasannya, Bapak semuanya. Kemudian, adapun tujuan dan manfaat dari kita melakukan pelatihan di hari ini adalah yang pertama, tujuan yakni menjelaskan cara memakai dan menyimpan APD sesuai dengan prosedur. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah menjelaskan jenis-jenis APD dan fungsi APD itu sendiri. Ini nanti kita akan lalui bersama nanti. Kemudian yang untuk manfaatnya, peserta mampu menerapkan pemakaian APD dengan tepat. Yang kedua, peserta mampu, yaitu bapak-bapak semuanya, mengikuti prosedur pemakaian dan penyimpanan APD. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, peserta mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, ini penting. Mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat karena ini bagian dari aktivitas kita sehari-hari yang ada di perusahaan. Makanya penting sekali untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Berikutnya, terkait dengan APD juga ini sudah jadi aturannya atau disepakati oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jadi ada aturan yang mengatur terkait dengan APD ini, di mana hal ini tertulis di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 8/Menteri Angka Romawi 7 tahun 2010 tentang alat pelindung diri. Jadi memang diharuskan, dan perusahaan yang mempekerjakan karyawan atau ada ketenaga kerja itu harus menyediakan alat pelindung diri kepada karyawannya atau pekerjanya secara cuma-cuma. Jadi itu menjadi tanggung jawabnya perusahaan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, alat-alat pelindung diri dalam K3 atau kesehatan keselamatan kerja itu ada beberapa ya, ada banyak sekali. Di antaranya helm keselamatan yang tadi di teman-teman bapak gunakan, kemudian penutup telinga atau earmuff, ada penyumbat telinga atau earplug, ada kacamata safety, ada respirator, ada pelindung wajah, tali pengaman, sabuk pengaman, sarung tangan, sepatu karet, sepatu pengaman, jas hujan, pelampung, rompi safety, masker. Nah, ini semua adalah alat-alat pelindung diri yang mana
jenis-jenis ini dipakai di semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di PLTS seperti itu. Oke, guys. Yang pertama, nah sebelum kita lanjut sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Yang pertama kita akan mulai dengan helm keselamatan atau safety helmet. Nah seperti ada di sini di gambar Bapak semuanya bisa dilihat, yang mana helm itu dia ada beberapa warna dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, fungsi dari helm itu sendiri adalah untuk melindungi kepala kita dari benturan benda keras atau pukulan atau kejatuhan benda tajam berat yang melayang atau meluncur di udara. Nah, helm ini juga bisa melindungi kepala dari radiasi panas. Nah, biasanya kalau teman-teman GCS di lapangan biasa terpapar matahari ya, sinar matahari yang cukup panas. Nah, itu penting sekali menggunakan helm ini. Oke. Kemudian terkait dengan warna. Nah, warna ini pun dia ada beberapa fungsi. Jadi ada maksudnya, jadi warna putih itu helm itu dikhususkan untuk mandor atau supervisor. Kalau warna kuning itu untuk pekerja umum. Warna biru, nah itu biasanya untuk tukang kayu, teknisi air, teknisi listrik ya. Kemudian yang oranye itu untuk petugas atau kru jalan raya. Nah, dan yang terakhir warna abu-abu untuk tamu perusahaan. Nah, seperti itu. Ini masih banyak juga yang lainnya warna-warna helm dengan fungsi dan maksud yang berbeda-beda seperti itu. Terkait dengan helm keselamatan, ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada? Bapak semuanya pas ya? Pas. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Yang berikut adalah penutup telinga atau earmuff. Nah, penggunaan earmuff sangat tepat apabila Anda terpapar suara 40 hingga 50 desibel. Oke. Nah, kalau di PLT sendiri biasanya kita menemukan APD ini atau alat ini ada di dalam PV box ya. Nah, kenapa di dalam PV box? Karena mungkin Bapak-bapak sudah tahu bersama, di dalam PV box itu ada inverter, alat inverter yang mana alat inverter itu mengeluarkan bunyi. Nah, dan bunyi yang sangat tinggi itu dikeluarkan oleh inverter itu di jam-jam puncak atau peak load namanya. Nah, biasanya di jam 10 ke atas. Nah, itu namanya jam peak load. Nah, itu biasanya si inverter itu dia berbunyi sangat kencang. Nah, baik. Oke, kemudian kacamata safety. Nah, kacamata ini kita selalu gunakan hampir sepanjang hari bekerja di PLTS di Kupang, dan juga saya membawa juga. Jadi sudah tahu bersama yang mana kacamata ini berperan penting ya untuk melindungi mata kita dari hal-hal yang bisa membahayakan atau mencederai mata kita seperti itu. Jadi selalu digunakan. Ini penjelasannya seperti itu. Dan ingat, mata adalah aset yang paling penting atau organ vital yang sangat rentan karena teksturnya yang lunak dan hanya dilapisi oleh kulit tipis, yaitu kelopak mata. Sehingga penggunaan APD untuk melindungi fungsi mata adalah hal yang wajib dilakukan. Dan ingat, mata adalah aset paling penting di tubuh kita. Kemudian respirator. Nah, ini juga ada ya. Ini juga APD yang sering juga digunakan saat Bapak melakukan pekerjaan penyemprotan rumput dengan menggunakan cairan herbisida. Respirator ini memiliki fungsi mirip seperti masker ya. Hanya saja alat safety ini bisa digunakan di lingkungan kerja berbahaya seperti lingkungan kimia atau di lingkungan nuklir atau bekerja dengan cairan beracun. Kenapa? Karena ada respiratornya yang ini. Nah, itu filternya bisa melindungi partikel-partikel kecil. Seperti seperti uap ya, air yang halus sekali dia bisa memfilter seperti itu. Atau asbestos, nah itu juga bisa. Berikutnya juga Bapak semuanya, APD yang satu ini adalah terkait dengan ada yang tahu ini safety harness. Jadi ini adalah safety harness yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi biasanya jika ada pekerjaan di ketinggian, safety harness ini sangat dibutuhkan atau diperlukan, yang mana untuk melindungi pekerja agar tidak terjatuh dan berbuat fatal. Yang berikutnya juga, nah ini APD sarung tangan. Nah,
Untuk yang di PLTS sendiri, sarung tangan itu ada beberapa macam ya. Ada yang katun, ada yang berbahan seperti ini, latex, dan ada juga sarung tangan anti listrik. Yang ini agak tebal, ya tegangan tinggi, betul sekali Pak Brian. Memiliki fungsi masing-masing ya. Jadi biasanya kalau untuk pekerjaan-pekerjaan troubleshooting biasa di lapangan, biasanya teman-teman teknisi, bapak teknisi menggunakan yang seperti ini. Tapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang bertegangan tinggi, harus membutuhkan sarung tangan seperti ini. Seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau tidak menggunakan sarung tangan seperti ini, ya, ketika tersengat listrik tegangan tinggi, bapak akan menderita cedera tubuh yang serius, yang namanya luka bakar level 3. Nah, luka bakar level 3 ini adalah luka bakar yang sampai di daging. Jadi dagingnya pasti hangus dan fatal akibatnya. Bisa sampai saraf-sarafnya atau urat-uratnya tidak berfungsi lagi. Ini makanya membutuhkan sarung tangan seperti ini. Kalau yang biasa-biasa saja seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, baik. Ada? Ya, silakan Pak Iman. Mengenai Irma. Irma. Ya. Oke, kita kembali ke Irma dulu ya. Oke, ya, gimana Pak Imam? Apa itu disediakan atau tersedia hanya untuk orang-orang tertentu? Apa dia bersifat umum? Ini disediakan sebenarnya untuk pekerjaan atau tugas pekerjaan yang memang membutuhkan APD ini, seperti itu. Karena memang tidak semua pekerjaan kan membutuhkan APD ini. Contoh misalkan pencucian modul. Jadi orang yang melakukan pencucian modul kan tidak perlu memakai INMAF ini. Nah, kecuali dia seorang teknisi itu melakukan pekerjaan yang di dalamnya bangunan itu ada misalkan mesin berbunyi misalkan yang cukup tinggi, cukup bising, misalkan mesin genset yang mengeluarkan suara yang cukup tinggi, yang kalau diukur mungkin bisa melebihi 70 desibel, dan orang itu bekerja mungkin seharian mungkin 8 jam dia di ruangan tersebut dengan suara bising. Nah, dia wajib menggunakan INMAF ini. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan INMAF ini itu ada efek jangka panjang seperti itu. Nanti lama-kelamaan mungkin 1-2 tahun, 3 tahun akan ada perubahan yang akan terjadi pada orang tersebut. Misalkan pendengarannya pasti terganggu. Nah, kemudian karena sering di ruangan yang bising, biasanya nada berbicaranya akan tinggi. Jadi dia akan lebih sering bersuara keras karena memang di tempat kerjanya dia harus bersuara keras biar nanti rekan kerjanya lainnya mungkin bisa mendengarkan suaranya. Jadi ini disediakan hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan alat ini atau apa ini. Oke. Ada yang lain? Terima kasih Pak Iman atas pertanyaannya. Yang berikutnya ini terkait dengan sepatu safety, jadi mungkin sudah tahu bersama. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi kaki dari tusukan benda tajam, atau bahan kimia berbahaya, atau cairan yang terlalu dingin atau panas, atau kejatuhan benda berat. Nah, yang berikutnya adalah seragam kerja dengan reflektor. Nah, seperti yang digambar, seragam ini berfungsi melindungi badan dari paparan sinar matahari secara langsung atau cairan berbahaya. Nah, salah satu fungsi utama menggunakan seragam kerja adalah supaya pekerja dapat terlihat dengan jelas pada waktu malam hari. Nah, ini sangat penting ya Bapak semuanya. Atau ketika penerangan tak terlalu memadai. Jadi penting sekali Bapak menggunakan seragam kerja lengkap dengan reflektor. Kemudian seragamnya juga kalau bisa itu standarnya seragamnya harus yang berwarna terang atau high visibility. Nah, jadi seperti yang mau gunakan saya itu penting ya. Oke, kita akan melihat video yang berhubungan dengan cara menggunakan alat pelindung diri dengan benar. Nah, ini video. Selamat datang di media pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Pada materi ketiga ini kita akan belajar tentang alat pelindung diri.
tadi video terkait dengan penggunaan alat pelindung diri yang baik dan benar. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana bahaya-bahaya atau risiko yang ditimbulkan ketika pekerja itu atau teknis tersebut tidak menggunakan APD dengan baik dan benar. Personal Protective Equipment (PPE). Use of personal protective equipments (PPEs) to reduce the employee exposure to the hazards when engineering and administrative controls are not feasible or effective in reducing these exposures to acceptable levels. Mandatory PPE: safety helmet, hard hat, to protect workers against impact and penetration of falling, flying, and stationary objects. Safety shoe: workers performing tasks which potentially expose them to extreme foot injury hazards, such as operating a ground temper or chipping concrete with a jackhammer, shall wear metal foot protectors. Oke, dan ini adalah peragaan ya terkait dengan cara penggunaan APD yang baik dan benar. Berikut kami sampaikan tutorial cara menggunakan alat pelindung diri yang diperagakan oleh salah satu petugas pelayanan teknik PLN Raya Medan Kota. 1. Gunakan sepatu isolasi yang tahan terhadap tegangan tembus ke bumi. 2. Gunakan rompi dengan warna yang cerah dan memiliki reflektor cahaya. 3. Gunakan body harness untuk bekerja pada ketinggian agar menghindari kemungkinan terjatuh dari ketinggian. 4. Body harness digunakan di seluruh tubuh yang memiliki tempat untuk pengaman atau tambatan yang terletak di dada. 5. Pastikan tali pada safety harness tidak ada yang terpelintir. Cek dan recek pengencang body harness tidak terlalu kencang dan nyaman dipakai. 4. Gunakan helm safety untuk menghindari benturan di sekitar tempat kerja. 5. Gunakan sarung tangan isolasi untuk melindungi tangan agar tidak bersentuhan langsung dengan tegangan listrik. Dan 6. Gunakan kacamata hitam untuk mengurangi cahaya matahari yang masuk ke mata. Selamat bekerja. Safety yes, accident no, zero accident yes. Bapak-bapak semuanya, itu adalah tadi beberapa video ya terkait dengan cara penggunaan APD dengan benar sesuai dengan prosedur, dan berikutnya juga ada video terkait dengan bahaya yang ditimbulkan ketika tidak menggunakan APD sesuai dengan prosedur. Nah, yang berikutnya ketentuan pemakaian dan penyimpanan APD. Nah, ini juga penting ya bapak-bapak semuanya. Yang pertama, adapun ketentuan dalam pemakaian APD. Yang pertama adalah menyesuaikan alat pelindung diri dengan ukuran tubuh. Kemudian memastikan alat pelindung diri berfungsi dengan baik dan benar. Kemudian jika menggunakan 2 atau lebih APD secara bersamaan, pastikan bahwa tidak mengurangi keefektifan masing-masing APD. Kemudian laporkan jika merasakan gejala rasa sakit atau tidak nyaman menggunakan APD. Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab.
jika diperlukan perhatian khusus penggunaan APD. Nah, oke. Yang berikutnya juga dalam penyimpanan atau memelihara APD ada beberapa ketentuan. Di antaranya yang pertama, meletakkan APD pada tempatnya setelah selesai digunakan. Jadi kalau misalkan helm itu harus digunakan, diletakkan atau disimpan misalkan di gudang atau di loker kerja dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melakukan pembersihan secara berkala. Jadi misalkan sepatu safety itu kalau misalkan sudah berlumpur banyak tanahnya, itu bisa dibersihkan, dicuci atau dicuci misalkan. Dan nanti kemudian yang ketiga, memeriksa alat safety sebelum dipakai untuk mengetahui adanya kerusakan atau tidak layak pakai. Jadi misalkan alat safety khusus misalkan full body harness, nah itu biasanya Bapak harus perhatikan dengan benar di awal penggunaannya. Jadi pastikan safety harness itu dalam kondisi baik, tali-talinya baik-baiknya itu tidak berkarat atau tidak ada yang misalkan sudah mau putus. Nah itu harus diperhatikan dengan baik. Seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, memastikan alat safety yang digunakan aman untuk keselamatan. Jika sesuai, maka perlu diganti dengan alat baru. Jadi kalau misalkan ditemukan sudah tidak layak, misalkan sepatu misalkan sudah bocor, sarung tangan dan sebagainya, itu Bapak bisa mengajukan untuk mintakan penggantian dengan yang baru seperti itu. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Nah, kesimpulan kita pada pelatihan hari ini, yakni yang pertama, pilih dan gunakan APD sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini sangat penting ya Bapak semuanya. Yang kedua, jangan menggunakan APD yang sudah rusak atau tidak layak digunakan. Nah, ini juga penting. Yang ketiga, memastikan alat pelindung diri berfungsi dengan baik dan benar seperti itu. Yang keempat, APD dirawat dengan benar agar dapat digunakan kembali dan memiliki usia pakai yang panjang. Jadi kalau sering dirawat, dijaga, nah itu pasti usia pemakaian APD itu pasti panjang, tidak gampang rusak seperti itu. Kemudian meletakkan APD pada tempatnya setelah selesai digunakan. Ini juga penting. Jadi kembalikan APD-nya ke tempatnya setelah selesai digunakan. Kemudian APD yang telah selesai dipakai dibersihkan secara berkala. Kemudian lakukan pemeriksaan pada APD sebelum APD digunakan. Nah, ini pengecekan juga di awal dilakukan ya Bapak semuanya. Kemudian simpan APD pada tempat yang kering, atau di gudang penyimpanan seperti itu. Jadi jangan digantung atau ditaruh di tanah atau di bawah pohon. Ya paling bagus itu di bawah dan disimpan di gudang penyimpanan seperti itu. Yang kelima, untuk APD full body harness ini penting ya Bapak semuanya. Jadi penyimpanannya harus digantung. Jadi kalau full body harness atau safety harness itu harus digantung, jangan ditaruh di tanah atau di lantai. Jadi dia harus digantung dan diletakkan di area atau tempat yang kering seperti itu. Oke, baik. Sampai sejauh ini Bapak ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya ke Bapak semuanya. Nah, pertanyaannya adalah, pertanyaan pertama, jelaskan fungsi dari full body harness. Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak Immanuel, silakan Pak. Fungsi dari full body harness adalah mencegah terjadi kecelakaan atau terjatuh saat melakukan pekerjaan pada titik ketinggian. Oke, baik, terima kasih Pak Immanuel ya, jawabannya sangat bagus ya. Jadi benar ya teman-teman. Jadi Bapak semuanya, full body harness adalah intinya digunakan agar orang tidak terjatuh dari ketinggian. Dia bisa mencegah orang terjatuh seperti itu. Itu secara umum ya. Nanti ada juga lebih spesifik untuk jawabannya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, ada yang bisa jawab? Sebutkan 2 ketentuan dalam menyimpan APD. Ya, barusan kita sampaikan tadi ya. Saya sampaikan. Ya, silakan Pak Brian. Simpan APD pada tempat penyimpanan atau gudang. Oke, yang pertama. Yang kedua, untuk APD full body harness, penyimpanan harus digantung pada tempat kering, jangan diletakkan di lantai. oke, mantap. Wah, ini kita pintar kelas ya. Kelas pelatihan kita hari ini kita semua. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Luar biasa. Oke, baik Bapak semuanya.
Kita sudah masuk di pelatihan yang terakhir ya, dan yang terakhir adalah ini kita ada waktu 3 menit ya, kita akan evaluasi pembelajaran kita. Oke, baik Bapak-Bapak semuanya, sebenarnya semuanya sudah paham ya apa yang kita pelajari dari awal sampai dengan saat ini, dan berikutnya saya akan membagikan ya pertanyaan ke Bapak, dan tolong disiapkan alat tulisnya. Jadi waktu pengisian soalnya 3 menit ya. Jadi Bapak silakan mengisi soalnya. Ada yang sudah selesai? Ada? Oke, ya. Pona lah, pona ya. Silakan pona dikumpul. Ada lagi yang sudah selesai? Oke, baik. Terima kasih Pak Yanes, Pak Iman, Pak Said. Terima kasih. Oke, baik. Terkait dengan evaluasi sudah Bapak kerjakan semuanya. Ini saya akan bisa untuk jawabannya saya akan tuliskan nanti. Terkait dengan evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak semuanya, nanti akan ada tugas yang akan saya kasih ke Bapak semuanya. Tugasnya yang pertama itu terkait dengan buatlah rangkuman kejadian kecelakaan kerja jatuh dari ketinggian dari berbagai sumber. Dan aturan ketiga yang menjelaskan bekerja di ketinggian. Jadi Bapak bikin rangkumannya, Bapak bisa cari di internet dan buat rangkumannya seperti itu. Kemudian nanti tugasnya bisa dikumpulkan melalui soft copy ya. Nanti untuk soft copy-nya saya akan minta atau kumpulkan nanti pada pertemuan kita berikutnya seperti itu. Baik Bapak-Bapak semuanya, pelatihan kita pada hari ini telah selesai, dan marilah kita tutup pelatihan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.